Halo, selamat malam saudara-saudara, apa kabar? Salam jumpa lagi ya. Ya pemirsa, salam interaksi untuk kita semua. Ya, sekedar informasi saja bahwa tadi kami sudah melakukan live di channel YouTube Katolikana TV dengan tajuk tema merawat kebinekaan, dengan tema yaitu gereja bicara, siapa mendengarkan. Dan dalam proses talkshow merawat kebinekaan, gereja bicara, siapa mendengarkan, kami hadir sebagai narasumber, yaitu ada Pastor Amandus Rahadat dari Keuskupan Timika selaku pastor paroki dari Gereja Katedral Tiga Raja Timika. Beliau hadir sebagai narasumber sebagai seorang imam atau klerus dari Gereja Katolik. Dan narasumber yang kedua yaitu saya sendiri, Francisca Gonromahuse. Saya hadir sebagai narasumber dengan basic sebagai seorang pegiat HAM dan aktivis perempuan Marin Merauke. Dan narasumber yang ketiga itu ada adik Arnoldus Anda. Beliau hadir sebagai narasumber sebagai seorang aktivis dan paralegal dari LBH Papua Merauke. Lalu narasumber yang keempat itu ada Adinda Stanley Dambujai sebagai aktivis lingkungan dan tanah adat yang juga mewakili sebagai korban dari hutan adatnya yang tergusur gitu. Jadi diskusi kami dalam live tersebut sungguh sangat menarik dan luar biasa, dan saya mendapatkan DM dari banyak teman-teman bahwa diskusi itu bisa dilanjutkan lagi dan sangat menarik, dan kalau boleh ada part kedua, part berikutnya lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari semua yang telah mengikuti live-nya dan juga support system, dan mari kita selalu mendoakan agar tanah Papua ini bisa didengar suara-suara dan jeritan-jeritannya gitu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Dan tentunya ini hal yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin hari ini keterwakilan keberpihakan dari Gereja Katolik dari Keuskupan Agung Merauke masih belum nampak, tetapi kita perlu memberikan apresiasi dari 3 wilayah keuskupan di tanah Papua, yaitu Keuskupan Timika, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Manokwari Sorong, yang mana secara gamblang dan jelas menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat asli Papua yang hari ini
menyuarakan dan mencari keadilan terkait dengan hak-hak dasar mereka, hak-hak dasar kemanusiaan, untuk memperjuangkan dan mempertahankan tanah dan hutan adat mereka. Kita berdoa bersama untuk mengetuk pintu hati nurani dari para klerus, secara khusus terutama kepada pimpinan hierarkis Keuskupan Agung Merauke, agar kiranya dapat kembali ke gereja yang hidup, yakni membela keadilan, perdamaian, membela kejujuran, keadilan, dan perdamaian untuk semua, secara khusus menciptakan dan menjadi pelindung bagi rakyat, masyarakat pencari keadilan. Karena notabene pemilik hak wilayah dan hutan adat, tanah adat di Papua Selatan ini mayoritas adalah Katolik. Maka sudah waktunya Keuskupan Agung Merauke kembali untuk menjadi gembala, untuk merangkul dan melindungi domba-domba yang sedang memperjuangkan keadilan. Terlepas dari hal tersebut, dari sisi kemanusiaan, kami masih tetap optimis bahwa gereja dapat hadir untuk kaum marginal yang tertindas, teraniaya, dan gereja boleh hadir untuk memperjuangkan hak dasar kemanusiaan mereka. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya, secara khusus kepada Pastor Amandus Rahadat Projo yang telah bersama-sama dengan kita hadir sebagai narasumber di kanal YouTube Katolikana TV dalam program Merajut Kebinekaan, dengan topik utamanya adalah Gereja Bicara, Siapa Mendengarkan. Dan secara lugas Pastor Amandus Rahadat dari Keuskupan Timika telah memaparkan secara gamblang terkait dinamika, kondisi, situasi yang dialami oleh klerus sebagai gereja yang hidup. Jadi mari kita mendoakan para imam kita, biarawan-biarawati kita, agar mereka pun masih boleh tetap setia untuk mendoakan kita sebagai umat awam, agar kita secara bersama-sama saling mendoakan dan secara bersama-sama memperjuangkan hak dasar kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan martabat kemanusiaan itu dapat dijunjung setinggi-tingginya. Seperti itu, sahabat, terima kasih. Saya Francisca Gunrumahose sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, support untuk kita semua. Tentunya perjuangan untuk membela kebenaran dan keadilan itu menjadi jalan terjal, jalan yang tidak mudah, jalan yang tidak mulus, tetapi tetap kita yakin dan percaya bahwa dari setiap perjuangan yang positif pasti akan ada hasil positif juga. Dan memang butuh kesabaran yang ekstra dan panjang. Dan tentunya dengan menyerahkan segala pergumulan perjuangan itu, kita bawa juga di dalam doa untuk setiap kita, dari setiap keluarga, dari rumah ke rumah. Dari Sabang sampai Merauke, lalu dari Sorong sampai Merauke, saya mengajak kita semua, mari kita galakkan doa bersama, mulai dari keluarga, dari setiap rumah, untuk kedamaian dan perdamaian, kedamaian sejati, untuk tanah Papua, untuk masyarakat Papua, untuk umat awam Katolik Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salve.